Indonesia. Hai, ketemu lagi barengan sama kita berdua di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Pastinya ya, dan kayak biasa ada saya di Tan Sudiro yang udah siap-siap nih pakai batik hari raya. Iya. Ini batik lah ya? Iya Batik lah ya. Iya, pakai kemeja rapi lah ya gitu. Siap buat hari raya loh. Betul banget, dan ada juga Nuka Azuta di sini yang bakal nemenin kalian semua ya, pastinya 1 jam ke depan dengan berita-berita, informasi apapun yang menarik ya, Titan ya. Ya benar banget, pasti masih berkaitan dengan negara kita Indonesia. Dan kalau misalnya beritanya dari internasional juga pasti nggak jauh beda, ada kaitannya juga dengan Indonesia. Di mana lagi kalau bukan di Hai Indonesia, di mata milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Maksudnya itu, Iya kebalik ya. dong, kita berbicara soal Indonesia. Ya kan. Terus ditayanginnya di Mata Indonesia, Mata Milenial Indonesia. Yes. Jadi bisa mewakilkan mungkin pikiran-pikiran kalian di luar sana ya, milenial. Ya ini ngomong-ngomong tentang mewakilkan pikiran ya. Ini gue seneng banget loh. Nih, Gue udah euforia, udah kayak aduh. Berapa? 2022? Iya, badan di sini pikiran udah kemana-mana nih. Iya, entah kurang lebih kayak gitu. Tapi maksudnya akhirnya kita bisa apa ya? Finally gitu kayak. Iya, gue bingung kalimat yang tepat. Finally bisa apa ya? Mudik. Bisa agak normal lah. Kayak gini, akhirnya ngerasain lebaran yang normal lagi. Iya, ya bisa gitu. maksudnya bisa ngerasain normal kayak beberapa tahun lalu gitu. Iya. Kayak biasa aja kayak 2 tahun ini kan kita terkungkung ya, nggak bisa kemana-mana. bisa tapi takut. Iya, tapi nggak sebebas maksudnya sekarang. Kalau Iya. sekarang kan memang udah open, dari pemerintah pun udah membolehkan gitu. Kalau 2 tahun kemarin kan memang benar-benar apa ya, situasinya Nggak boleh. Nggak boleh. Kan kalau gue masih ingat bahasanya kalau 2 tahun lalu itu dilarang. Kalau tahun lalu itu kayak Dilarang juga tidak masih. disarankan. Tidak Terus gue inget banget disarankan. waktu itu Lebaran Haji hilang satu Jakarta waktu itu. Iya, tapi ya gitu deh, masih tahun kemarin jadinya umpet-umpetan. Tetap nggak enak suasananya. Nah, kalau tahun ini kan bayangin Ditan, mall udah rame lagi, jalanan macet banget lagi gitu. Udah susah kan. cari parkir kalau ke mall Parah. jam-jam malam buka puasa gitu udah susah. Iya, itu nih ya, jam-jam 4 sore gitu kan, sampai menjelang mau buka, itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh deh. Mendingan kalian di rumah deh. Udah ya. mulai kita ketemu lagi sama keegoisan para pengguna jalan raya. Jadi gimana gak egois, Udah balik semua orang normal. keluar gitu. Gila nih, kemarin 2 tahun kemana nih orang-orang, nggak ada. Parasitan, semua akses jalan tuh kayak yang tadi sampai di tol aja menuju ke sini tuh kayak ini ada apa sih? Sebenarnya nggak ada penyebab macet yang signifikan banget, emang karena penumpukan jumlah kendaraan yang cukup banyak. Ya. Jadi tol dalam kota aja tadi udah macet. Ini guys. kayaknya kalau ngomongin tentang semarak ya, semua udah semarak, semua juga kayaknya udah balik ke normal, udah balik ke zaman dulu lagi. Selain perasaan kita, selain pikiran kita, jalanan juga udah balik kayak zaman dulu lagi. Emang yakin perasaan udah balik normal? Iya. Kalau itu kayaknya di luar Masing-masing, itu deh. sorry itu Iya, masing-masing. jadi Kalau nggak perasaan saya balik normal, saya nggak tahu. Tolong ya. Jangan Saya nggak tahu rekan digeneralin. saya. Anyway, ini kalau kita ngomongin tentang balik normal, pasti udah nggak sabar di hari raya ya. Iya dong. Nih di hari raya Lebaran buat mudik nih, denger-denger udah boleh mudik. Udah diperbolehkan mudik oleh pemerintah, dan kayak biasa kalau udah diperbolehkan tuh biasanya difasilitasi kan sama pemerintah juga kan. Iya, bahkan ini Presiden Joko Widodo pun kemarin udah sempat membilang kalau yang nantinya mau mudik bawa kendaraan pribadi boleh kok lebih dulu. Ya. Jangan nanti takutnya di tanggal ada 28, tanggal 29 sekian ya? itu nanti takutnya ada kemacetan yang menumpuk sampai tanggal 30. Ya. Jadi katanya kalau pekerja yang memang bisa cuti lagi di kantornya, Silakan. ya kan, dan bawa mobil pribadi boleh dianjurkan untuk lebih dulu Ya, jalannya. itu benar banget, tapi ternyata ada beberapa syarat yang diajukan iya juga dong. oleh pemerintah ya, dan ini udah disetujui dan dianjurkan juga oleh pemerintah. Nanti kita bakal ngebahas juga persyaratannya apa aja, tapi salah satunya adalah ini bakal diberlakukan hal yang menurut gue unik nih. Iya. Jadi katanya one way, gue agak bingung, one way dan ganjil genap di jalan tol. Kan tol ada 2 jalur tuh, ada 2 jalur kan. Nah ini dua-duanya akan dijadikan jalur one way. Terus dan yang dari arah ganjil genap. kayak om gue misalkan gitu kan, dia asli Jakarta nih kita, lawan arah ya? orang Betawi kan, tapi kan tinggalnya di Surabaya, biasanya lawan arah. lawan arah, orang mudik macet-macetan dia plong. Nah berarti dia lewat jalan bukan tol. Oh,
dialihkan ya gitu Iya, kali kan ya. aksesnya memang non-tol. sebenarnya Iya. sudah banyak, tapi ini gue penasaran sih hasilnya kayak gimana. Iya, apalagi diberlakukan juga ganjil genap. Nah, jadi- sedangkan kalau kita naik kendaraan pribadi kadang kan nggak sehari aja bisa lewat kadang kalau kita Iya. banyak berhenti capek takutnya. Iya, jadi kita harus make sure juga kalau misal apa yang disebut dengan ganjil genap itu ternyata jalan tolnya. Iya, jalan tolnya. Jadi nggak boleh masuk tol kalau misalnya platnya nggak sesuai dengan Ya tanggal kayak ganjil kita dan gini genap. aja di Jakarta ya kan, kalau plat kita lagi ganjil mobil lu genap gitu Kita kan selalu kebalik. Iya, kita kan selalu kebalik ini ya kan. Ini lu lagi bingung nih ya. Iya, selalu kebalik Gue kita. nyantai hari ini. Selalu kebalik. Nah itu dia. Itu sama. Kembali lagi kita membicarakan mengenai lebaran, mengenai mudik, penerapan satu arah dan ganjil genap ini akan dilakukan untuk membantu masyarakat supaya tidak terjadi penumpukan di jalan tol. Direktur Penegakan Hukum Korps Lalu Lintas, Dirgakum Korlantas, Brigjen Pol Aan Suhanan, dia mengatakan bahwa skema kontraflow, one way, dan ganjil genap ini akan dilaksanakan secara bersamaan. Skema lalu lintas ini akan dilakukan agar tidak terjadi kemacetan yang parah. Karena kalau dari hasil perhitungannya, jika kondisi normal, jalan itu harus menerima arus lalu lintas sekitar 200.000 kendaraan, maka itu nggak bakal bergerak. Yep. Jadi diharapkan kalau ini diterapkan kebijakannya, kebijakan one way, kontraflow, dan juga ganjil genap, ini kemacetan akan bisa diurai. Ya, jadi kalau berdasarkan prediksi dan hasil survei, tahun ini nih akan ada sekitar kurang lebih 85 juta pemudik nih yang akan turun di jalan dan ya pastinya mudik gitu kan. Dan sebanyak 47% diantaranya akan menggunakan transportasi darat yang didominasi kendaraan bermotor roda 4, sepeda motor, dan juga bus. Nah kan ini menyampaikan juga nih akan penerapan one way atau satu arah ini akan diberlakukan jika penerapan kontraflow tidak berjalan efektif. Oh, gitu. jadi awalnya kontraflow dulu, hanya pakai ini dulu. Kontraflow tuh berarti menggunakan jalur lawan arah. Satu jalur diambil. itu Kayak kita kontraflow. pagi-pagi di dalam kota biasanya itu kan tol dalam diambil. kota, betul. Nah, ini kalau memang ini efektif udah one way tidak akan diberlakukan. Oke. Dan nantinya ini akan ada petugas yang memandu ya di lapangan gitu. Iya, gue ngerti nih. Kalau kayak di Jakarta tuh tol dalam kota kayak gitu. Kalau udah jam 10 nanti dibuka. kontraflow-nya Udah dibuka. ditutup. Iya, Gitu. ditutup. Dibukanya jam berapa ya? Karena biasanya pagi-pagi itu kan macet banget tuh dari Halim, dari sampai ke sana biasanya langsung ada kontraflow tuh kalau yang mau langsung menuju ke arah Senayan dan sekitarnya langsung masuk kontraflow aja. Jadi nggak ada keluar tol lagi nanti Betul. kalau nggak di Senayan gitu. Ya, bener banget. Ini agak penasaran juga sih kira-kira hasilnya akan seperti apa ya, karena tahun ini istimewa. Kenapa istimewa? Karena banyak orang, ada jutaan orang yang udah 2 tahun nggak bisa pulang kampung. Berbondong-bondong gini. Ibarat kata gini, ngutang-ngutang deh dibela-belain Iya. demi pulang kampung, demi mudik karena 2 tahun ini kita nggak bisa kemana-mana lebaran. Betul. Dan akhirnya ini tahun ini kita merasakan dan pemerintah welcome buka akses, maksudnya semua boleh mudik, terus dikasih waktu yang cukup lama juga. Udah gitu difasilitasin lagi kan dengan berbagai cara juga. Betul, nanti di rest area nih banyak banget fasilitas yang dapat kalian dapatkan gitu, tapi dibatasin. Aku baca berita. Iya, gue juga Hanya baca 30 berita. menit aja untuk kalian berhenti di setiap Katanya rest area. biasanya kan disarankan malah nggak apa-apa kalau misalnya mau Lama-lama. istirahat tidur di rest area. Kalau Iya. ini malah tidak disarankan tidur. Karena kalau menurut gue ya Tan ya, ini yang tadi angka 85 juta itu bisa jadi lebih. Lebih gitu ya. Akhirnya gue merasakan Jakarta lebaran Kurang ya. lowong. Seneng banget gitu kalau kita yang lebarannya nggak kemana-mana. Ya udah kita nikmatin aja pokoknya Jakarta yang lowong ya. Lowong, betul banget. Siap-siap untuk kalian yang mudik. Ingat ya, protokol atau apa sih kayak kesehatan, obat-obatan pribadi itu Harus jangan selalu lupa. dibawa. Bener, jangan nanti kalian lupa beli di jalan, takutnya kan nggak ada gitu. Jadi Oke, ya takutnya nggak cocok sama yang kita biasa konsumsi. iya betul. Jadi harus di-prepare lebih-lebih ya, apalagi kan. Yes. Gitu. Oke, kita bakal balik lagi abis satu ini masih ngebahas mengenai Jalur mudik sistem ya? mudik ya, sistem jalur mudik bersama reporter mudik andalan kita Gue jadi nostalgia yang nih sudah gitu. bertahun-tahun berpengalaman di jalur mudik gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi, jangan Yes. kemana-mana, makanya tetap di HI Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kita kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih barengan sama saya Ditan Sudiro dan ada rekan saya, reporter jalur mudik Nuka Aswita. Udah enggak. Udah enggak. pensiun. Bas, lu berapa tahun sih waktu itu? Sakit ya, sorry tangan. Abis vaksin. Oh iya. Abis vaksin. Kesian deh lo, Bu Suster ya. Ngomong-ngomong lu berapa tahun sih waktu itu?
Waduh, berapa tahun ya? 3, 4. 4 tahun di jalanan? Enggak, Oh, sorry, iya sorry. di jalanan, tapi maksudnya kan enggak se-4 tahunnya itu juga. Sorry. Gue di Nggak, maksudnya 4 tahun lebaran. 4 tahun lebaran. Tapi ada juga lebaran yang maksudnya gue pulang pergi gitu. Nyampe Gadok, sore gue pulang, besok Oh. pagi di Gadok lagi gitu. Kok mewah? Tapi ada yang H-7 sampai H+7 gue bener-bener di jalan. Kok bisa bolak-balik gitu jalur? Nggak ini ya, masih Enggak, jauh? dapetnya jauh dari kebetulan hari H. masih yang Oh, ini. cuman nggak jalur dapet di yang, situ. Nggak dapet yang, kalau yang waktu itu, yang lama itu karena dapetnya Pantura. Oh, masih junior? Jadi keliling. Masih Enggak. junior. Enggak dilihat junior apa ininya kalau Nggak kayak lihat ya? gitu. Enggak kayak gitu, Tan. Puter Pantura tuh. Puter Pantura. Di awal biasanya Cikarang Utama. Iyalah itu. Start utama tuh, 2 Jet hari apa 3 hari Cikarang di situ. Utama. Itu pasti sempat reporter di atas mobil ya? Iya. Kalau di Cikarang Utama. Enggak juga, ada juga. Kalau di Cikarang Utama enaknya ada gedung yang di atas, jadi Oh, kita iya, bisa iya, live iya. dari atas. Jadi kan Izin. kelihatan tuh semua gambar. Biasanya 2 hari dibagi-bagi. 2 hari Cikarang Utama ke Palimanan. Abis itu gue lupa deh. Palimanan, Cirebon. Nah, Idul Fitrinya gue di Pekalongan. Biasanya gitu settingannya. Iya waktu itu karena ikut tim SNG, tim utama. Jadi di gua orang lagi sholat Id, gue di atas mobil, itu adanya di Pekalongan. Nanti muter lagi, balik lagi ke Cirebon, balik lagi ke Palimanan, balik lagi Cikarang Utama terakhirnya. Udah hafal banget nih kayaknya. Ya kalau Pantura jalurnya itu pasti Asik. rata-rata. Ini saya curiga nih kayaknya Nuka Aswita nih selain reporter juga supir akap nih kayaknya. Antar kota, antar provinsi. Ya kan emang begitu. Hafal, Cikarang Lu Utama, kemana Palimanan, aja? Cirebon, Ya gimana muter. gak hafal Hamin 7 sampai H+7 gue di jalan. Pasti Om kayak gue gitu dari ya. Surabaya ke Jakarta mudik, gue cegat di Ketemu di tol. tengah ya, Iya. kasih bukaan. Emang kamu di mana Neng gitu? Ini di Palimanan, tolong bawain makanan. Itu kejadian loh. Jadi pulang, dia mau pulang mau balik ke Jakarta, mau pulang ke Surabaya lagi, gue palakin makanan. Minta makanan lagi, karena ketemu lagi. Ketemu lagi, dicegat di Palimanan, jadi gue bener-bener di pinggir tol. Cegat. Oke, Minta kita makanan. itu adalah pengalaman Nuka Aswita. Waktu itu dia pernah jadi reporter dari jalur mudik gitu kan. Iya, begitu Nah, deh. kali ini ada yang berubah nih. Jadi kita sekarang punya yang namanya rencananya itu selain kontraflow ada juga one way di jalur mudik ya. Yap. Nah, ini kita bakal ngebahas mengenai jalur one way mudik di 2022. Jadi Korps Lalu Lintas ini memberlakukan sistem one way atau satu arah selama masa mudik rencananya. Nah, kita bakal coba sharing nih ke pemirsa jadwal one way mudik Lebaran 2022. Jadi rencananya one way mudik Lebaran ini akan diberlakukan di sejumlah titik jalan tol. One way mudik juga akan diterapkan bersamaan dengan ganjil genap di jalan tol. Plat ganjil genap ya. Ini sepanjang tol Jakarta Cikampek sampai Kaling Kangkung. Oke. Skema ganjil genap dan one way mudik Lebaran ini disiapkan untuk mengurangi kemacetan yang diprediksi bakal terjadi di pintu masuk dan juga pintu keluar tol. One way mudik Lebaran 2022 diberlakukan selama arus mudik dan juga arus balik. Korps Lalu Lintas ini memberlakukan jadwal one way mudik Lebaran 2022 rencananya hari Kamis tanggal 28 April 2022 ini mulai pukul 17 sampai 24 waktu Indonesia bagian Barat. Oh, jadi ganjil genapnya mulai jam 5 sore. Karena pasti nih, kalau kita dilihat di lapangan, orang tuh banyak keluar menjelang sore memang. Kan? Timingnya gitu ya? Timingnya gitu. Siang tuh biasanya lowong. Kenapa nggak pagi? Pagi lumayan. Pagi masih lowong juga. Sore ke malam rame karena orang menghindari panas. Iya. Males macet-macetan di siang hari. Padahal gitu. malah Jadi, lowong ya? Lowong. Karena Oke. itu dia, orang banyak menghindari panas. Ini dia gitu. konsultan kita yang sudah berpengalaman. Jadi banyak yang nyampe mikirnya gini loh, kalau kita berangkat sore sampai di kampung halaman pagi. Iya. Enak kan? Kalau kita pagi udah malam gitu. Banyak orang yang berpikiran kayak gitu. Oke, jadi rencananya itu dari jam 5 sampai jam 12 malam, 5 sore sampai jam 12 malam, tanggal 28 April ya, ini dari kilometer 47 tol Jakarta Cikampek sampai kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Terus dilanjutkan hari Jumat tanggal 29 April 2022, nah ini timingnya beda. Mulai pukul 7 pagi sampai 12 malam ganjil genapnya dan one way tolnya ya. Ini dari kilometer 47 tol Jakarta Cikampek sama sampai kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung.
Terus dilanjutkan di hari Sabtu tanggal 30 April tahun 2022. Ini juga sama timingnya, dari jam 7 pagi sampai 24 waktu Indonesia bagian Barat sampai jam 12 malam. Ganjil genap one way tol dari kilometer 47 tol Jakarta Cikampek sampai kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Nah ini lanjut lagi nih. Hari May Day ya, Minggu tanggal 1 Mei itu kan diperingati sebagai Hari Buruh May Day. Ini akan dilaksanakan sama, enggak beda, sorry. Dari jam 7 hari Minggu sampai jam 12 siang. One way ganjil genap tolnya ya. Dan ini lokasinya sama dari kilometer 47 tol Jakarta Cikampek sampai kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Iya, Oke. betul banget ya. Jadi ini kan baru uji coba nih, baru tumben nih sejak arus mudik baru kali ini kan adanya ganjil genap, terus one way juga belum tentu ya, nanti dilihat mungkin ramenya jalanan di hari-hari tertentu nih. Kadang nih puncak arus mudik tuh adanya di H-2. Iya. H-2, H-1 tuh kadang-kadang udah sepi Udah kosong kan. ya, orang-orang udah nyampe semua. Nah bener nih hari Kamis ini takutnya nih sebenarnya arus mudik, makanya kalau tim arus mudik sebenarnya hari H-7 tuh udah jalan. Tapi secara pengalaman lo dan pengamatan lo, menurut lo gimana nih sistem ini? Membantu nggak? Kayaknya sih masih kurang efektif ya, karena bakal banyak tadi kan dibilang 85 juta, kalau menurut gue lonjakannya lebih dari itu bisa. Jadi mungkin adanya one way takutnya malah bikin tambah ini nggak sih? Ganjil genap sih yang menurut gue. Bukan one way-nya. Bukan ganjil genapnya. Karena kan kita nggak tahu ya, maksudnya seberapa banyak orang jalan, ada yang mungkin jalannya takutnya dari malam. Ketemu besok paginya kan udah berubah lagi tuh tanggal. Ya. Nah itu yang ngerinya. Oke. Jadi chaos gitu loh takutnya, tapi kita nggak tahu juga sih. Mudah-mudahan ini kan udah dipikirkan dengan matang-matang ya gitu kan. Mudah-mudahan sih nggak jadi malah banyak ribut antar pemudik nantinya, karena yang beralibi mobil saya kan cuma satu dan saya jalan malam, pagi ini udah berubah tanggal, dan sedangkan sesuai peraturan katanya kan nanti kalau yang mobilnya nggak sesuai dikeluarkan dari tol. Ya, betul banget. Gitu, Tapi nggak apa-apa sih kalau menurut gue, cuma dikeluarkan nggak ditilang. Ya nggak masalah sih, karena ini kalau lalu lintas juga akan memberlakukan jadwal one way, ya kan? Gitu. Nah, ini mudik lebaran di 2022 nanti nih dicatat ya. Nih kalau mau arus balik nih. Iya, ini harus baliknya. Arus baliknya nih, kalau tadi kan Dita nyebutin arus mudiknya. Ini arus balik yang berlaku mulai dari tanggal 6 Mei ya. Nah, 6 Mei ini nanti pukul 2 siang sampai 12 malam waktu Indonesia bagian Barat dari gerbang tol Kali Kangkung, kilometer 414 sampai kilometer 47 tol Jakarta Cikampek ya, diberlakukannya. Dan di hari Sabtunya di tanggal 7 Mei ini diberlakukannya mulai pukul 2 siang lagi sampai jam 12 malam, berlaku yang sama dari gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 sampai kilometer 3 gerbang tol Halim. Nah ini udah masuk dalam kota malah ya. Dan untuk di hari Minggu di tanggal 8 Mei ini akan berlaku pukul 2 siang juga sampai 12 malam waktu Indonesia bagian Barat, dan sama mulai dari gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 sampai kilometer 3 gerbang tol Halim. Gitu. Emang di daerah situ ya yang padat banget macetnya ya? Nggak usah mudik aja Halim ya padat ya. Pengalaman pengguna ya. Setiap hari lah situ kan ya. Nggak usah harus mudik aja macet, apalagi ini harus mudik. Bener sih. Karena pasti banyak orang keluar Jakarta lewat tol situ. Numpuknya di situ ya. Numpuknya di situ. Oke, dan kali ini ada informasi mengenai jenis kendaraan yang nggak kena one way nih, yang kebal one way. Korlantas Polri mengatakan ada beberapa jenis kendaraan yang terbebas atau kebal dari aturan satu jalur atau one way, dan pembatasan kendaraan roda 4 melalui sistem ganjil genap selama mudik lebaran 2022. Ini dari Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Edi Junaidi, dia mengatakan bahwa aturan tersebut berlaku untuk kendaraan pribadi, namun ada pengecualian, yaitu pengecualian kendaraan berdasarkan surat keputusan bersama. Nah ini dia nih, jenis kendaraan yang kebal atau terbebas kebijakan one way dan ganjil genap selama mudik lebaran 2022. Ini yang pertama adalah kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Terus kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Terus kendaraan dinas dengan tanda nomor kendaraan bermotor dinas berwarna dasar merah dan atau nomor dinas Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Yap, selanjutnya ada kendaraan pemadam kebakaran juga ini yang bebas ya. Terus Dia mah ada bebas. Iya, ambulan ini juga apalagi kita harus memberi akses malah kalau ada kan. Kendaraan angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning. Terus kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik. Kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas juga ini menjadi prioritas di Nggak jalan apa-apa. nanti. Betul. Oke, dan dilanjutkan dengan kendaraan untuk kepentingan tertentu dengan pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wah, ini biasanya banyak nih nanti nih. Terus kendaraan warga yang berdomisili di sekitar ruas jalan yang diberlakukan penerapan ganjil genap. Oh, ini menarik nih. Benar-benar, jadi warga sekitar tuh nggak keganggu juga sama penerapan si ganjil genap ini. Ini menarik banget sih. Oke. Gitu ya, tadi dicatat tanggal-tanggalnya dari arus mudik, terus arus balik Ya. juga. Jadi biar nggak salah kalau pas lewat tol. Tadi perlu gitu. dicatat tuh kalau menurut gue tuh dari tanggal 28 sampai 30, terus tanggal 6 ya? Ya, tanggal 6. ya, bener. Arus balik dimulai dari tanggal 6 itu. Lama tol. ya tanggal. Lama. Kan memang sengaja nih saat ini kayak pemerintah ngasih banget gitu loh. Lumayan lah waktunya gitu kan untuk cuti bersama gitu. Jadi tapi hati-hati juga, periksa dulu kendaraannya. Oh iya, jangan lupa sebelum kayak berangkat. tekanan angin pada ban tuh paling standar. Lo Ganti harus oli cek. dulu, tune up dulu deh. Sebenarnya sih mau naik Di-tune mobil, up. mau naik motor, yang paling penting diservis dulu, masukin ke bengkel dulu. Iya, Apa aja nih harus dibenerin. Jadi benar-benar di good condition saat kalian jalan. Tune up, ganti oli segala macam itu sih yang paling Iya, penting itu sih. paling penting ya. Jangan sampai kalian lalai nanti demi keselamatan juga Iya, kan. betul Gitu. sekali. Kita Oke. bakal balik lagi habis satu ini masih membahas mengenai mudik 2022 ya. Jangan kemana-mana. Tetap di Hai Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi ya millennials dan masih membahas soal tentang gimana sih mudik tahun ini, tepatnya mudik tahun 2022, masih sama Nuka dan juga Ditan. Kalau tadi kita udah spill banyak banget jadwal-jadwal pemberlakuan ganjil genap dan juga one way. Ya kan, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini dimulainya ingat ya, jadi tanggal 28 April ini udah mulai nih kalau buat arus mudik. Ya, dan catatannya 28 April sampai 30 April tuh. 30 April untuk arus mudik. Ya, Arus yang balik apa dimulai. namanya yang kayaknya tanggal 6. bakal rame banget ya 28 sampai 30 April. Terus Gue yakin sih 28 itu puncak. arus baliknya adalah tanggal berapa tadi? 6. 6 April arus balik Yakin tuh ya. 28. Mungkin 27 udah mulai banyak nih yang berangkat. 28, 29 tuh bisa diprediksikan menjadi puncaknya tuh kayaknya. Oke, sekarang kita bakal ngebahas Puncaknya tuh. mengenai Jawa Barat nih. Jadi pemudik dari kota Bandung itu bisa ke Jakarta lewat jalan arteri saat one way di tol. Oke. Ini Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, dia menyampaikan bahwa perubahan jalur mudik Lebaran 2022 dari kota Bandung ke arah kota Jakarta. Jadi hal ini mengingat adanya kebijakan Kementerian Perhubungan terkait pemberlakuan sistem satu jalur atau one way di tol Cikampek selama periode mudik Lebaran tanggal 28 sampai 30 April 2022. Nah, dengan adanya kebijakan itu, pemudik yang akan menuju wilayah seperti kota Jakarta dan juga wilayah Karawang ini tidak bisa melewati jalan tol karena ada one way itu ya. Mereka harus lewat jalur arteri atau non tol. Pengaturan one way ini dilakukan untuk meminimalisasi kepadatan kendaraan yang akan menuju timur dan juga sebaliknya ya. Dan Bapak Ridwan Kamil juga menjelaskan bahwa operasi ketupat Lodaya 2022 ini akan dilaksanakan selama 12 hari. Dia menyampaikan sekitar 30.000 personel yang terdiri dari Polri, TNI, dan juga dinas terkait dari Pemprov Jawa Barat ini disiagakan untuk arus mudik Lebaran 2022. Bapak Ridwan Kamil juga menambahkan bahwa Pemprov Jawa Barat udah siap untuk menyambut dan melaksanakan kelancaran arus mudik Lebaran 2022. Yap, itu tadi ya kalau yang dari Bandung mau ke Jakarta. Bandung, kalau dulu gue jalur puncak gue masih inget sama jalur Subang. Ya gue udah gak tahu. Gue masih inget Gue gak ngerti. sebelum lewat jalan tol yang sekarang ya. Dulu tuh lewat puncak. Buta banget gue 4 mungkin jam. kalau nggak lewat tol gue nggak ngerti Nggak lagi. macet 4 jam.
nggak macet ya. Nggak macet lah. Ya makanya emang sebenarnya sih anak-anak lewat tol. Tapi kan ini ya gimana dong, karena kan harus mudik ya, jadi kita harus sama-sama paham lah Yes. ya. Dan berikutnya nih ada beberapa larangan-larangan saat kita mudik nih. Nah, pemerintah ini telah resmi mengumumkan bahwa masyarakat diperbolehkan untuk melaksanakan mudik lebaran di tahun 2022. Hal ini tentu menjadi angin segar banget ya. Mengingat kita 2 tahun terakhir ini kan memang nggak boleh atau dilarang ya dari pemerintah untuk beraktivitas mudik lebaran. Meskipun seperti itu, pemerintah juga mengimbau nih, ada larangan-larangan yang harus diperhatikan saat mudik. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri atau PPDN pada masa pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 yang telah diperbarui oleh pemerintah sekarang nih. Dan aturan ini pun sudah disahkan oleh Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku sejak 2 April 2022 lalu. Yap, bener banget nih, ada beberapa aturan atau arahan dari pemerintah untuk pemudik. Yang nomor 1 adalah, jadi katanya gini, pemudik tidak boleh berbicara satu arah di transportasi umum darurat, laut, kereta api, laut, sungai, penyeberangan dan juga udara. Jadi ketika di dalam Udah diem-dieman aja, udah diem-dieman. kita nggak boleh. Kalau tahu nomor WhatsApp ya udah WhatsAppan Kita aja. WhatsAppan gitu. aja, gitu Lu ya. lapar nggak sih? Kita cari makan yuk. Poin gitu. kedua adalah pemudik tidak boleh berbicara melalui sambungan telepon di semua moda transportasi. Berarti bener, WhatsAppan aja. Iya, chatan aja. Gak boleh ngobrol. Kayak orang PDKT aja lah, chat-chatting aja. Terus gitu. poin ketiga, pemudik tidak boleh melakukan makan dan minum di perjalanan penerbangan yang kurang dari 2 jam. Penerbangan ya. Namun hal ini diperbolehkan jika ada penumpang yang sedang mengkonsumsi obat-obatan. Gitu. Gak bingung juga ya. Penerbangan. Oh ya penerbangan kan. Ya penerbangan 2 jam oke lah. Oke lah, masih mending lah ya. Ah. Terus yang selanjutnya, pelaku perjalanan yang baru divaksin COVID-19 ini harus menunjukkan hasil negatif rapid test antigen dengan hasil berlaku 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam. Terus selanjutnya penumpang yang baru divaksin COVID-19 dosis pertama ini harus juga melakukan tes RT-PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Dan bagi yang tidak bisa menerima vaksin COVID-19 karena adanya komorbid biasanya ya kan, ini harus menggunakan surat rujukan dari dokter. Oke, dan ada catatan juga untuk anak di usia di bawah 6 tahun ini dikecualikan dalam ketentuan vaksin COVID-19 dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif antigen atau rapid test atau PCR ya. Beda tuh, karena kalau anak kecil tuh imunnya lebih kuat. Terus selanjutnya ini ada aturan mengenai perjalanan. Dalam perjalanan ini kita wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi salah satunya ya itu sedia masker, pakai masker, cuci tangan. Ya pokoknya nih ya sekarang nih yang selain handphone, selain dompet, masker tuh jangan lupa. Ya. Hand sanitizer juga jangan lupa selalu ada di tas gitu. Karena takutnya kan kita nggak bisa ketemu air bersih yang mengalir terus gitu kan. Jadi harus sedia tuh hand sanitizer gitu. Semprot-semprot terus. Semprot-semprot terus. Takutnya kan namanya kita di kendaraan umum, pegang apa-apa segala Ya. macam gitu. Itu bener banget sih. Ini emang menjadi salah satu himbauan yang kalau menurut gue agak sulit ya. Ya manusia kan makhluk sosial, masa nggak boleh ngobrol ibaratnya kayak Tuh. gitu. Ya Cuma kan kayak gimana? Gini. Lu di sini, gue di situ. Iya lihat-lihatan doang. Kayak patung kan lucu. Gini. Mau ngomong nggak enak nih, gimana jelasinnya. Untung nggak dilarang buat napas. Iya, untungnya kayak gitu. Ya emang agak-agak, tapi sih kalau kayak gini gue yakin sih banyak yang melanggar. Iya, banyak. Itu kan sama kayak, itu kan buat yang mudik. Kalau yang nggak mudik kan juga ada aturan sebenarnya. Atau buat yang mudik udah sampai lokasi kan juga sebenarnya ada aturan. Sama kayak kita nanti lebaran tidak disarankan makan dan minum. Nggak mungkin guys. Iya, makanya ribet ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya ketupat ya lapar nih, udah Itu dia makan catatannya, nih. tidak Gitu. disarankan. Tidak disarankan. Makanya. Iya, tapi kayaknya susah. Kalau yang mudik bawa anak banyak, gitu kan nggak Susah bisa, ya. gitu kan. Ya, tapi gimana pun Tapi nggak apa, meminimalisirnya mungkin kalian harus tetap pakai masker. Betul, dan kita ambil positifnya aja, udah bebas bos, udah boleh jalan-jalan. Ya udah yang penting lu bisa mudik, yang penting kita bisa mudik gitu. Yang penting pulang ke boleh kampung jalan-jalan halaman, ibaratnya ya, gitu kan. Jakarta sepi lagi. Yes, ibaratnya kayak gitu, yang penting bisa jalan-jalan, bisa ketemu sama tetangga, sama saudara yang udah lama nggak ketemu, bisa silaturahmi lagi Temu gitu kangen ibaratnya. setelah 2 tahun, ya kan kalian gak bisa pulang. Sekarang Tapi alhamdulillah gue udah beneran loh, bisa. gue tuh 2 tahun ini, lebaran 2 tahun ini gue menjaga waktu. Gue ngeliat waktu sama menjaga jarak sama keluarga gue.
Jadi kalau lebaran ketemuan gitu bener-bener pakai masker. Terus kalau udah duduk di keramaian semenit cabut gue. Gue bener-bener mikirin gitu-gituan 2 tahun ini. Tahun ini kayaknya mulai lepas semuanya. Ini udah Pak, enggak, alhamdulillah sih gini. Berarti kan dengan adanya kayak begini Indonesia udah endemi, udah nggak pandemi kayak gitu ya kan? Ya bisa kita berharap kan biar kedepannya juga jauh lebih baik lagi ya. Ini udah new normal, tapi tetap mungkin new normal sekarang kemana-mana masker itu yang utama. Jangan lupa Protokolnya pokoknya, masih harus tetap ketat. Karena emang ada beberapa negara yang kayak Australia, ya susah juga sih kalau Australia jadi contoh. Tapi ini kayak Australia aja, mereka tuh warganya nggak melakukan protokol juga. Mereka nggak pakai sarung, nggak cuci tangan, nggak pakai masker. Di luar negeri udah kayak gitu. Ibaratnya tuh kan. kayak gitu. Iya, di luar negeri tuh rata-rata Eropa udah kayak gitu, udah Ya, bebas. makanya nggak Udah kayak kita. Udah nggak kayak COVID Iya, tapi gitu. nggak kayak kita. Kita tuh jauh lebih bagus untuk kesehatannya dibanding mereka. Itu Iya. harus dihindarin sih sebenarnya. Iya, tapi gimana pun yang tahu kondisi tubuh kalian kan kalian ya. Ya. Jadi prepare untuk obat-obatan pribadi segala macam itu kalian bawa. Masker juga kalau bisa bawanya jangan mepet, bawa banyak aja biar setiap 4 jam sekali kalian bisa ganti gitu kan. Takutnya di keramaian, di kerumunan kita nggak tahu siapa yang lagi sakit gitu. Betul sekali. Kita bakal balik lagi habis satu ini dengan tips-tips mudik menggunakan sepeda motor. Jangan kemana-mana ya, tetap ini di dia. Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik lagi. Yes, balik lagi masih ngomongin lebaran yang lebih bebas. Lebih bebas. Enggak kayak gini. Finally, Yoi, mungkin orang-orang ibaratnya banyak kayak yang gitu bilang, ya. Alhamdulillah, ya Ini- Allah boleh mudik. Kemarin kan, tapi kemarin tuh berasa loh, 2 tahun tuh berasa banget bahwa ya banyak yang nurut, nggak berani mudik. Gitu, banyak banget yang nurut aturan. Jadi kita akhirnya nggak ngelihat lagi tuh pemandangan yang kendaraan macet bejubel di jalan tuh 2 tahun kemarin tuh sangat kurang. Nggak ada. Gitu kan. Nah emang mudik menggunakan sepeda motor gitu kan itu kan masih menjadi pilihan juga untuk banyak masyarakat sebenarnya. Nah ini gue punya beberapa informasi tips-tips mengenai mudik menggunakan sepeda motor nih. Karena ini emang masih jadi pilihan kan untuk Parah, pulang banyak ke banget, kampung halaman iya. gitu kan. Selain lebih praktis, emang sebenarnya lebih hemat. Iyalah buat sebagian orang Masih kan lebih hemat sebenarnya. lebih baik save money buat nanti di kampung halaman. Yap, gitu. Ini sebenarnya emang lebih hemat ketimbang menggunakan angkutan umum gitu. Tapi ada hal-hal yang perlu diingat bahwa dengan mudik menggunakan motor, kendaraan bermotor atau motor roda 2, ini harus dipersiapkan dengan matang juga gitu. Yang pertama itu persiapan fisik kita sendiri hingga persiapan motor yang prima dan tentunya juga beberapa toolkit atau alat yang akan membantu saat lagi kondisi darurat di perjalanan. Nah, motor yang rencananya kita akan gunakan ini juga wajib diservis minimal, catat ya, minimal 1 minggu sebelum melakukan perjalanan. Jadi kita harus lakukan servis secara menyeluruh, terutama bagian mesin, oli, dan kelistrikan. Meskipun begitu, pengemudi tetap bawa beberapa spare part cadangan lah, kayak busi, sambungan rantai, dan juga toolkit untuk menghadapi kondisi darurat di sepanjang perjalanan. Ini sedikit catatan buat gue, jadi kenapa wajib dilakukannya seminggu sebelum kita jalan, itu agar part-part atau bagian-bagian dari motor itu udah lebih lemes, udah lebih enak dipakai saat kita berkendara mudik gitu. Oke, nah itu tadi kan. Dan selanjutnya Nuka mau ngasih tips juga nih mudik naik motor. Gimana sih yang aman? Karena kan kalau kita tahu sebagian masyarakat ini memang memilih ya untuk mudik naik sepeda motor ke kampung halamannya. Padahal Kementerian Perhubungan telah meminta masyarakat untuk mudik tanpa menggunakan sepeda motor. Apalagi jika jaraknya jauh dan durasi perjalanannya panjang. Seperti dikutip ya kan. Misalkan kendati demikian nih tetapi akan ada pemudik yang memilih naik sepeda motor itu udah pasti. Karena sejumlah alasan seperti ya itu tadi lebih hemat, terus praktis dan tidak memiliki kendaraan roda 4. Dan bagi masyarakat yang memilih atau terpaksa pergi mudik dengan sepeda motor, nah ini kita akan berikan sejumlah tips mudik naik motor yang aman. Yang pertama ada apa Yap. Ditan? Jadi ini tips mudik naik motor yang aman. Yang pertama itu adalah kita harus merencanakan perjalanan dulu. Jadi ini ada pakar safety riding. Dia mengatakan bahwa kita harus menyiapkan rencana perjalanan dulu karena dengan begitu pemudik tuh akan lebih siap dan bisa melakukan segala pengecekan sebelum berangkat. Nah sebelum berangkat pastikan dulu pemudik tuh mengecek motornya dulu, termasuk memastikan komponen mesin dalam keadaan baik dulu. Periksa dari mulai kondisi mesin, rem, roda, cek olinya sekalian, cek lampunya dan komponen lainnya. Itu dulu yang nomor 1. Iya, terus selanjutnya
kalian juga harus memakai perlengkapan berkendara yang tepat nih dengan mempersiapkan riding gear yang baik. Terus pengendara motor juga tentunya nanti akan merasa lebih nyaman kan dan juga aman. Apalagi kalau perjalanan kalian ini menempuh jarak yang cukup jauh nih. Jadi dalam pemilihan riding gear ini dianjurkan untuk tidak terpaku pada merek tertentu atau mengikuti gaya orang hanya karena alasan tren ya. Karena memang ini riding gear ini tersebut ini belum tentu pas dan nyaman di tubuh kita. Kalau Ditan cocok pakai merek A, belum tentu yang lain cocok pakai merek itu gitu. Jadi kayak gitu, misalkan helm gitu kan. Nah, ini dianjurkan untuk memilih sesuai ukuran kepala dan minimal memiliki standar nasional Indonesia atau SNI. Dan selain itu, disarankan pula untuk menggunakan jaket, sarung tangan, sepatu yang tertutup ya, serta celana panjang yang nyaman dan tidak kebesaran atau kekecilan. Ya, ini saya juga mau ingetin buat teman-teman yang di jalan raya, terutama yang mau mudik, yang di dalam kota juga sebenarnya sih. Saya tuh belakangan ini lagi sering ngeliat, terutama yang anak muda itu berkendara menggunakan motor pakai helm yang nggak SNI. Itu yang warna kuning nastar, tau nggak lu? Ada. Iya. Gue lupa nama helmnya, itu nggak sih? Maksudnya itu bukan standar. Itu bukan standar. nasional Dan Indonesia. sebenarnya standar disebut standar nasional Indonesia itu karena keamanannya standar nasional gitu. Iya. Nah, helm itu tuh kalau misal helm yang warna kuning nastar itu, kalau misalnya ada kecelakaan, itu bagian depannya lepas pasti. Tidak melindungi wajah. Oke. Itu, jadi jadi bahaya banget ya. Bahaya, agak khawatir ngelihatnya gitu. Mendingan beli helm yang benar-benar standar yang bisa ngelindungin kita gitu. Ada arti apa? Bukan cuma buat gaya, ibaratnya sih kayak gitu. Iya, tadi kan dibilang jangan ngikutin hanya tren ya Iya. kan. Gak apa-apa lah keluar kocek sedikit lagi gitu kan, agak mahal. Helm tapi ini emang murah, helm gaya ini. Lu cari deh. Iya, Pasti iya. lu ketemu tuh helm kuning nastar. Ntar gue cari. Ada, depannya cuma gitu doang, bahaya banget Lu juga udah mirip sama Nastar. bentuknya ya. Iya. Oke, ini poin selanjutnya untuk tips pulang kampung menggunakan motor, Masih sepeda kendaraan motor, bermotor. Ini adalah persiapkan rute perjalanan. Ini harus banget pengendara bisa mencari informasi biasa dari Google Maps atau enggak ya, gampang banget. Kita jadi bisa tahu tempat istirahat di mana, rest area di mana, mau istirahat di mana, itu kita bisa tahu tempat makan kira-kira di mana. Itu semua bisa dicari di internet. Bahkan kita bisa memperkirakan kira-kira berapa jam perjalanan kita bisa sampai ke tempat istirahat sampai ke tempat tujuan gitu kan. Nah, dari situ juga kita bisa mengusahakan untuk meluangkan waktu istirahat setelah berkendara selama beberapa waktu. Jadi kita udah tahu titik-titiknya. Karena kondisi badan yang kelelahan ini bahaya banget, bahkan berpotensi menyebabkan kecelakaan yang bisa merugikan diri sendiri dan pengendara lainnya. Iya, selanjutnya apalagi kalau kalian naik motor ini jangan membawa barang yang berlebihan ya. Pengendara motor ini nggak dianjurkan banget untuk membawa barang secara berlebihan, terus membawa uang cash secukupnya aja, serta membawa surat identitas dan surat kendaraan. Jadi semakin banyak barang yang nantinya kalau kalian bawa, kan otomatis semakin sulit dong motor untuk dikendalikan. Dan biasanya nih agar lebih praktis dianjurkan nih agar barang-barang bawaan disatukan ke dalam sebuah tas sehingga lebih mudah dibawa. Dan usahakan juga penumpang motor maksimal 2 orang aja. Jadi kalau sudah berkeluarga hendaknya tidak memaksakan untuk mengangkut lebih dari 2 orang dalam satu motor. Ini kan banyak terlihat ya dari tahun ke tahun. Anaknya berapa? 4. Ini gembolan tasnya gede-gede. Aduh itu ngeri banget deh. Kalau udah kecelakaan kita mau bilang apa? Ya, betul banget. Dan tips selanjutnya adalah pastikan kita sebelum kita mudik, pastikan sudah mendapat tidur yang cukup ya. Ini penting banget, tidur cukup sebelum melakukan perjalanan, penting banget. Tujuannya agar tubuh bisa tetap prima. Dan itu dia, caranya gampang banget, tidur cukup aja. Apalagi sehari sebelum perjalanan mudik, pastikan tidur cukup. Karena dengan tidur yang cukup, maka konsentrasi pengendara saat mengendarai sepeda motor ini akan semakin baik dan tidak merasa ngantuk di perjalanan. Efek dari kurang tidur bisa berbahaya banget. Ini ya itu dia tadi, potensi ganggu konsentrasi ya. Dan bisa membahayakan saat dalam perjalanan. Bisa juga kita ngerasain yang namanya microsleep atau tertidur sejenak saat naik kendaraan. Dan ini bisa terjadi pada kendaraan yang kurang tidur. Sekali lagi ini nggak hanya ngerugiin diri kita sendiri ya. Karena tak hanya merugikan diri sendiri, orang lain juga bisa terkena imbasnya jika terjadi kecelakaan akibat kurang tidur atau microsleep. Itu dia, kadang kan suka ya kayak hilang. kaget gitu kan. Nah yang selanjutnya ini tidak disarankan juga untuk kalian ya, jadi tidak ngopi saat sahur. Jadi kalau minum kopi saat sahur bisa menyebabkan cairan tubuh banyak keluar melalui urin. Nah saat tidak berpuasa, cairan yang terbuang kan bisa digantikan dengan minum
Akan tetapi kalau kita berpuasa, makan dan minum tidak bisa dilakukan kan. Jadi sehingga cairan tubuh ini tidak bisa digantikan dengan segera. Jadi hindari kafein. Oke, baik, dan jangan lupa juga tips selanjutnya adalah berdoa untuk keselamatan saat perjalanan ya. Usahakan untuk selalu berdoa agar perjalanan mudik senantiasa dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, selama perjalanan juga jangan lupa untuk menjalankan ini ibadah wajib. Kayak jam sholat segala macem gitu, tetap dilaksanakan lah. Meski emang kalau lagi perjalanan gitu kadang terasa berat ya, gitu kan. Tapi ngingetin aja sih, jangan lupa untuk terus beribadah. Karena pengendara bisa mampir juga ke masjid terdekat untuk sholat sebentar sekalian istirahat juga kan. Jadi selain seger kena air wudhu, badan juga nggak merasa kayak terlalu capek gitu. Iya, jadi nggak terlalu kelelahan. Kita euforia kesenangan mudik boleh, tapi ibadah juga jangan ditinggal. Yap, gitu. bener banget. Itu dia tadi informasi-informasi mengenai mudik yang udah kita bahas ya. Betul, jadi siap-siap ya, happy buat kalian yang mau mudik gitu. Tapi kita masih mau ada informasi lainnya lagi sih, masih seputar dengan Masih berkaitan, mudik. betul. Masih berkaitan dengan mudik, kira-kira apa ya? Kalau kalian penasaran jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Kita ketemu balik lagi ya. Yes, di Hai Indonesia berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Oke, kita dari tadi udah ngebahas mengenai mudik lebaran menggunakan kendaraan pribadi, dari mulai tips mudik dengan motor roda 2. Motor, terus ada informasi juga mengenai one way ganjil genap nanti yang berlaku di tol. Betul. Untuk kendaraan roda 4 ya, gitu. Dan sekarang nih buat yang mau mudik naik pesawat terbang ya, kalau naik pesawat terbang. Ini juga Kereta api pokoknya juga? kendaraan umum. Oke, ini jadi waktu itu saya tahun 2020 akhir ke Banyuwangi naik pesawat. Nih saya harus ngisi yang namanya e-hack ini Iya, nih. harus download ya guys. E-hack. Ini Tapi harus kalau saya sekarang isi. tapi kalau sekarang pas ada peduli lindungi dia ada di dalam peduli lindungi. Oh, ada di dalam juga peduli, ada. iya. Jadi Pokoknya udah waktu itu jadi tuh saya satu. harus ngisi profil saya, nomor KTP, terus kita asal tujuan dari mana mau kemana, Iya, tinggal bahkan di hotel mana, terus saya isi, alamatnya, terus nomor pesawat, nomor pesawat, gate segala macam saya sampai isi. nomor kursi diisi Betul. semua. Nah, itu saya isi tuh waktu itu. Terus di bandara akhirnya di-scan sama petugas. Biasanya di bandara tujuan kita ya, misalkan kita dari Jakarta mau ke Surabaya, Nah, di itu Surabaya akan diperiksanya di Surabaya. Betul. Nah, ini saya mau ngingetin aja bahwa e-hack itu habis diisi nanti keluar barcode yang di-scan. Saya mau ngingetin aja bahwa handphonenya jangan pakai mode gelap Iya. kayak Dan saya. kalau bisa, Karena nggak bisa ke-scan. dan kalau bisa diisi e-hack itu mungkin kalian bisa pas lagi nunggu pesawat Ya. atau di dalam pesawat, karena nantinya kalau kita baru isi pas turun ngantri banget guys gitu. Jadi kalau kita udah isi dari awal, kita turun tinggal scan barcode aja, baru bisa keluar bandara deh. Iya, bener banget. Nah, ini kita balik lagi nih, kalau misalnya pulang kampungnya menggunakan, waktu itu saya pesawat terbang ya, ini kita harus ngisi yang namanya e-hack ini sebenarnya. Gitu ya kan. Karena memang sekarang e-hack ini menjadi aplikasi ya kalau untuk kita maksudnya berpergian menggunakan kendaraan Ya. umum. Dan perlu di-note tadi yang Nuka bilang udah ada di aplikasi Peduli Lindungi juga. Sekarang udah ada di dalamnya, tadinya kan terpisah. E-hack harus kita download sendiri aplikasinya. Sekarang udah enggak ya? Sekarang udah ada di Peduli Oke, Lindungi. jadi masyarakat yang hendak pulang kampung dalam rangka menyambut Lebaran ini wajib memenuhi beberapa persyaratan yang udah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, salah satu syarat mudik Lebaran 2022 adalah dengan mengisi e-hack ini, Electronic Health Alert Card ya. Ini ada di aplikasi Peduli Lindungi. Dan nanti status yang muncul di e-hack akan menjadi penentu apakah bisa melanjutkan perjalanan mudik atau tidak. Untuk saat ini, bagi calon pemudik dengan semua moda transportasi, darat, udara, dan laut, wajib mengisi e-hack. Begitu juga bagi pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Sementara itu, kapan waktu untuk mengisi e-hack sebagai syarat mudik Lebaran 2022? Ini kalau tadi kita kan kalau naik pesawat terbang mending pas nunggu-nunggu ya. Iya gitu. Nah biasanya di hack ini makanya tadi kenapa penentu bisa melanjutkan perjalanan atau enggak, karena nanti kita akan ditanya tentang riwayat sakit kita juga. Selama seminggu belakangan ada rasa pusing, terus minum obat apa terakhir atau apa kayak gitu. Nah ini kita lanjutkan ya, kalau dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan, bagi masyarakat yang nantinya akan melakukan perjalanan dengan moda transportasi darat, udara, dan laut, ini wajib banget mengisi e-hack terlebih dahulu ya.
Jadi waktu mengisi e-hack ini setidaknya harus dilakukan sehari atau sesaat sebelum melangsungkan perjalanan. Karena nantinya petugas untuk seluruh moda transportasi ini akan memeriksa status kelayakan perjalanan seseorang melalui e-hack. Bila saat diperiksa e-hack menunjukkan status tidak layak terbang atau berpergian, artinya orang tersebut tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan mudik. Dan pemeriksaan e-hack ini juga bakal diterapkan pada pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Dan bagi pemudik dengan kendaraan pribadi atau motor atau mobil ya, ini pemeriksaan status kelayakan perjalanan lewat e-hack ini akan diberlakukan sistem ya, secara sistem dan secara acak. Jadi dengan demikian baiknya Anda telah mengisi e-hack sebelum melangsungkan perjalanan mudik nanti. Nah, apalagi kadang-kadang kalau kita beli tiketnya via online, langsung aja isi, nggak apa-apa. Oh bisa ya? Bisa. Yang penting kan udah ada nomor pesawat dan nomor kursi. Bener. Jadi kalau kita beli tiketnya udah jauh-jauh hari gitu, isi e-hack dari sekarang pun nggak apa-apa walaupun terbangnya baru minggu depan. Oke. Jadi kita nggak kelupaan. Oke, dan selanjutnya adalah arti warna pada status e-hack ya. Jadi saat selesai melakukan pengisian e-hack di Peduli Lindungi, ini biasanya akan terdapat 4 status kelayakan terbang atau bepergian. Nah ini akan dijadikan acuan untuk pemudik bisa melanjutkan perjalanan atau enggak. Yang pertama ini ada status kelayakan terbang atau bepergian, warnanya adalah hijau, kuning, merah, dan hitam. Kayak itu lampu lalu lintas. Hijau ini menandakan bahwa kita dapat bepergian ke tempat umum karena ini termasuk ke dalam kriteria vaksinasi dosis lengkap sesuai dengan jenis vaksin yang diterima dan bukan pasien COVID-19 atau kontak erat. Terus hasil tes antigen 1 kali 24 jam atau PCR 3 kali 24 jam juga negatif ya. Dan udah vaksinasi 1 kali dan sembuh dari COVID-19 kurang dari 90 hari sebagai penyintas. Status kuning, warna kuning ini berarti kita bisa bepergian ke tempat umum dan menandakan baru vaksinasi 1 kali, belum lengkap. Bukan pasien COVID-19 atau kontak erat, belum vaksinasi, tetapi sembuh dari COVID-19 kurang dari 90 hari atau penyintas. Status merah, ini beda lagi kalau status merah. Status merah itu artinya kita tidak bisa bepergian ke tempat umum karena belum vaksin COVID-19. Terus kalau status warna hitam, waduh gelap, nggak kelihatan. Ya, kalau warna hitam tuh artinya kita nggak bisa bepergian ke tempat umum karena alasan berikut ya. Positif COVID-19 kurang dari 10 hari, atau ada riwayat kontak dengan kasus positif kurang dari 14 hari, atau baru tiba dari luar negeri gitu. Iya, kalau betul. hitam ya. Kalau hitam tuh biasanya udah nggak boleh deh kemana-mana deh Kayak ya. masa lalu ya. Masa lalu. Gelap ya. Biarlah Hitam. masa lalu, sudah biarlah. Masa lalu kelam ya. Kelam, gelap ya. Oke, selanjutnya kalau tadi kalian misalkan nih mudiknya pakai kendaraan pribadi ya kan. Nah, ini ada tips aman beristirahat di rest area. Jadi kalau selama perjalanan mudik lebaran, pengemudi pastinya kan merasa kelelahan nih, apalagi kalau perjalanan yang ditempuh cukup jauh jaraknya. Jadi saat tubuh mulai merasa kurang fit dan juga konsentrasi udah mulai kurang, ini pengemudi wajib banget ya untuk beristirahat sejenak ya demi keamanan dan keselamatan kalian dalam berkendara. Karena kalau kita memaksakan diri untuk terus mengemudi bukan hal yang bijak nih, apalagi kalau kita udah ngantuk banget tutan biasanya itu nggak boleh banget karena bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Ini kecelakaan kemungkinan besar bisa terjadi apabila pengemudi kurang konsentrasi dan juga mengantuk. Ini fatal banget nih, banyak orang kecelakaan karena ngantuk. Jadi ini kita kasih tips aman beristirahat di rest area. Yang pertama, jangan parkir mobil terlalu jauh dari tempat beristirahat supaya kalian bisa memantau kendaraan lebih mudah. Yang kedua, jangan tinggalkan juga barang-barang bawaan berharga di dalam mobil. Gitu. Yap, betul banget. Dan tips selanjutnya adalah ketika memilih tempat parkir, mendingan jauhin bus dan truk. Karena kalau terlalu dekat dengan truk atau bus, mobil itu berpotensi tidak terlihat. Dan ini bisa berakibat bahaya juga, gitu kan. Terus tips selanjutnya adalah hindari beristirahat di dalam kendaraan atau dalam mobil. Kalau memang terpaksa, pastikan AC dalam keadaan mati ya. Ini karena dengan alasan tidak disarankan tidur di mobil, itu takutnya ada kebocoran karbon dioksida atau gas CO2. Dan saat di rest area, pengemudi ini setahu gua, ini bener sih, ini maksimal tuh bisa istirahat 30 menit. Lumayan bisa dapat power nap ya, karena dengan tidur sejenak, badan nanti akan lebih segar dan siap untuk memulai mengemudi kembali. Iya betul, apalagi sekarang juga ada larangan ya, peraturan pemerintah kalian boleh mudik, boleh di rest area tapi memang dibataskan. 30 menit sekarang 30 menit sekarang dibatasin kayak gitu. Kalau perlu bawa gini, sekeluarga nih misalkan ayah ada anaknya yang bisa nyetir gitu kan, ganti-gantian. Tapi emang
ini fenomena rest area jadi macet segala macam ini kalau seingat gue tuh 2015-an, 2016-an tuh yang tiba-tiba jadi Penuh. iya yang tiba-tiba sampai polisi nutup rest area tuh baru tahun-tahun segitu. Dulu tuh orang ya udah pulang-pulang aja. Gitu. Ya, kayaknya sih sekarang banyak ya, ditambah ada beberapa rest area. Ada tambahan juga Ada tambahan, bahkan ada posko-posko juga di luar rest area. Jadi mungkin banyak pilihan gitu kan. Dan itu tadi jangan lupa untuk minum multivitamin ya untuk daya tahan tubuh sebelum berangkat gitu. Jadi staminanya tuh bisa tetap terjaga gitu walaupun sekarang ngantuk tapi dibawa tidur sedikit nanti seger lagi. Tapi gitu. sebenarnya sebagai pengamat jalur mudik veteran, Bu Nuka. Veteran anjir. Veteran lo reporter 4 tahun, veteran banget. Iya. Itu biasanya apa sih yang apa ya namanya ya, yang saran yang perlu lu kasih banget ke pengemudi yang paling standar deh, yang biasa diacukan oleh pengemudi itu apa sih kalau lagi kalau lagi mudik? Yang diacukan. Paling standar. Bawa barang banyak banget di mobil, dia khususnya di mobil ya, karena dia merasa ini ada, terus di dalam juga penumpang banyak, itu kan sebenarnya bahaya. Oh, selain barang bawa penumpang juga Ya karena di dalam mobil pasti kan ya? over capacity. Dari bawa penumpang banyak aja udah over itu kan udah berat kan Udah bebannya. salah. Kadang terus taruh barang di atas. Efeknya apa gitu. emang di jalan? Ya Jadi ngeri. panas gitu-gitu ya? Iya ngeri aja, banyak kejadian kecelakaan kayak gitu kan ujung-ujungnya. lo lihat tuh? Ban pecah Lo lihat gitu-gitu tuh ya? tiba-tiba karena panas. Mungkin bannya sebenarnya dalam kondisi yang udah nggak good condition. Terus tapi karena dipaksa. over capacity Over jadi capacity, jalan tol kita kan panas banget tuh, mungkin kalau lagi siang terik banget gitu, atau hujan licin, itu bisa jadi kayak gitu. Oke, terima kasih sekali Nah Ibu kalau Nuka. kemarin-kemarin karena kita sekarang udah pakai e-money mungkin lebih mudah ya, gitu banyak petugas tol nanti yang jemput bola, Iya yang udah bawa nyamperin, alat gitu, nyamperin. jadi tidak stuck di tempat pembayaran gitu. Kalau kemarin-kemarin tuh yang bikin stuck kan karena Kembalian. e-money belum terlalu efektif gitu kan, jadi kembalian lah nunggu, jadi banyak petugas-petugas di jalan juga gitu. Yap, benar banget. Pokoknya itulah dia tadi tips-tips kita dari kita untuk mudik pastinya. Tapi poin gue nomor 1 jangan lupa ini sih siapkan fisik kita dulu sih. Mudik aman deh guys, aman tuh tadi yang udah kita bahas semua ya, dari cek dulu kondisi kesehatan kendaraan kita, baik roda 4, roda 2, kesehatan kita Kitanya sendiri jangan lupa sih. yang mau mengendarai kendaraan gitu. Dan ini fatal, bener deh kalau ngantuk berhenti dulu atau enggak gantian, cari teman yang atau beberapa sanak keluarga yang memang bisa gantian untuk nyetir. Jadi nanti ada yang satu nyetir, kalau yang satu lelah bisa tidur dulu, yang satu gantiin. Oke. Itu faktor utama keamanan, jangan ngantuk, jangan nyetir kondisi ngantuk. Ya, terima kasih sekali loh bintang tamu kita kali ini ya. Pakar jalur mudik 2022. Enggak lah, gila. Dia jadi kangen. Ya itulah dia tadi acara kita pada hari ini udah cukup jelas lah ya tips-tipsnya. Ya kita udah bahas soal Ya, banget, mudik ya kan. Untuk kalian selamat mudik ya, selamat Yeay. bertemu untuk keluarga sanak family yang ada di kampung halaman. Mudah-mudahan silaturahmi yang kali ini membawa banyak kebahagiaan untuk kalian. Betul sekali. Silakan bersiap-siap mudik. Kalau gitu kita pamit undur diri dulu. Jangan Karena lupa. kita juga mau mudik, enggak ya? Kita mudik ke rumah Oh, iya. masing-masing. Dan jangan lupa protokol kesehatannya masih harus tetap ketat ya. Menggunakan masker, mencuci tangan, Menjaga jarak sih kayaknya. menjaga jarak, Enggak juga deh. mengurangi Kayaknya kamu yang berjarak deh ya. mengurangi mobilitas. Apaan sih? Kok Nggak gue yang jelas. berjarak? Mengurangi mobilitas, Menjauhi kerumunan. Nggak menjauhi mungkin kerumunan sih. dan membatasi makan bersama. Ya kalaupun kalian ini nantinya pasti berkerumun, maskernya jangan lupa. Oke, Ya, kalau kayak betul gitu selamat sekali. berkumpul sekali lagi bersama keluarga tercinta. Ingat ya, mudik aman. Mudik aman, jangan aneh-aneh. Mudik aman, keluarga bahagia. Apaan itu? Mau Kok bisa ngapain gitu? lu, Bek? Kalau kalian mudik aman sampai di luar tempat keluarga bahagia kan? Bisa Oke kumpul. deh. Kalau gitu kita Sudiro pamit undur diri ya. Kak Zita juga pamit undur diri ya. Jangan lupa terus saksikan Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hanya di mata milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye bye. Bye. Yuk mudik. Au.